Shalom, shalom wanita-wanita yang luar biasa di dalam Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam ibadah Wow, Woman of Word atau wanita-wanita yang berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Apa kabar semuanya? Saya harap kita dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja. Puji Tuhan, di kesempatan kali ini telah hadir juga bersama dengan kami hamba Tuhan yang juga luar biasa, di mana beliau telah siap untuk memberkati kita semua dengan kebenaran firman Tuhan. Dan pastinya akan membangkitkan iman kita lebih lagi. Namun tidak kalah penting, lebih dahulu saya akan mengajak kita semua, mari angkat suara kita akan membesarkan dan memuji nama Tuhan. Yesus berkata dalam hidupku, Yesus berkata menghadapi semua bersama hati, tidak akan goyah. Yesus kekuatan hidup, Yesus hapuskan tetesan air mata, Yesus sempurna semua luka hatiku. Bersama hati tak akan goyah. Yesus kekuatan hidup. Aku cinta Yesus. 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 Amin, amin. Biarlah kami senantiasa menjadi wanita-wanita yang mengasihi Engkau, karena Engkau telah terlebih dahulu mengasihi kami semua, Tuhan. Benar Tuhan, hanya Engkau satu-satunya harapan dan kekuatan di dalam kehidupan kami, Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau duduk diam mendengarkan Engkau berfirman, Tuhan, karena firman-Mu adalah jangkar kekuatan daripada kehidupan kami semua. Yang telah urapi kami semua, urapi juga hamba-Mu, mudahkan hamba-Mu untuk menyampaikan pesan isi hati-Mu kepada kami, Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, waktu dan tempat saya persilakan kepada hamba-Nya akan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Shalom saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan, apa kabar? Saya harap yaitu kita semua baik-baik dan sehat-sehat, selalu saling mendukung di dalam doa, dan saya percaya itu adalah yang terbaik, di mana kita peduli akan satu dengan yang lain, dan sebab itu kita saling mendoakan. Amin. Pada saat ini apa yang saya akan bicarakan ialah untuk membicarakan selamatkanlah generasi ini, atau dengan kata lain yaitu selamatkanlah anak-anak kita dan selamatkanlah cucu-cucu kita atau keponakan kita dan lain-lainnya. Karena ini penting ya saudara, ini sebetulnya kewajiban atau panggilan kita yang pertama dalam kehidupan ini sebagai ibu-ibu atau sebagai wanita, yaitu nomor satu, menyelamatkan yaitu anak kita sendiri atau menyelamatkan cucu kita sendiri. Benar saudara, tugas kita bukan, maksud saya bukan gini, memang kita ada pelayanan kalau bagi saudara atau ibu-ibu yang ada pelayanan di gereja dan segala sesuatu, tapi jangan lupa pelayanan pertama kita adalah nomor satu mengenai anak kita sendiri dan cucu kita sendiri, ya. Amin, amin saudara. Dan ada beberapa pertanyaan yang saya akan berikan kepada saudara, yaitu umpamanya, tahukah saudara yaitu di mana anak-anak saudara pada malam hari ini atau pada hari ini, apa yang mereka lakukan? Apakah saudara tahu apa yang mereka rencanakan untuk kehidupan ini? Atau cita-cita mereka, atau pekerjaan mereka. Ada beberapa orang tua yang saya kenal, mereka adalah ya orang Kristen ya, bahkan 2 di antaranya adalah pendeta. Anaknya itu mengatakan kepada kakak pembimbingnya, dia mengatakan demikian, tanda kutip, dia katakan, apakah yang terjadi jika saya ke surga, saya tidak menemukan Yesus? Ya kakak pembimbingnya bingung dong ya, dia bilang kayak gini, maksudnya? Lalu anak itu menjawab gini, iya gini loh kak, dia bilang, kan kita harus percaya Yesus bahwa Tuhan dan Juru Selamat, kakek benar, ya. Ya terus kalau kita datang ke surga, taunya bukan Yesus. Jadi saya gimana ya? Dia bilang kayak gitu. Ini anak pendeta saudara. Saudara bisa bayangkan apa namanya kagetnya kakak pembimbing ini, dan ada yaitu satu kakak pembimbing, satu yaitu ada orang tua mengatakan pada saya, dia bilang, waduh, dia bilang, saya bingung anak saya ngomong demikian. Saya langsung bilang sama dia, ya kita mesti doa ya, benar-benar puasa doa buat anak bapak atau anak kita, karena saya bilang artinya mereka yaitu berpikir atau hati mereka berpikir Yesus bukanlah satu-satunya Tuhan ke jalan surga. Pasti ada, yaitu mereka berpikir Tuhan-Tuhan lain yang bisa membuat yaitu jalanan mereka ke surga. Dan ini sangat mengerikan. Dan dia mengatakan yaitu, dari sebab ini ada beberapa orang ya, bukan 1-2 orang, ada lebih dari 2 orang mengatakan demikian kepada saya mengenai anak-anak mereka. Jadi kalau kita lihat yaitu apa yang terjadi pada anak-anak pada zaman ini atau generasi ini. Dan itu adalah pertanyaan-pertanyaan untuk kita pikirkan kembali. Mereka nggak yakin, yaitu bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan, ya. Atau apakah pertanyaan berikutnya seperti bagi saudara ini? Dan apakah saudara yakin, yaitu saudara anak saudara memiliki iman yang teguh dalam dunia ini untuk menghadapi kehidupan ini? Atau apakah saudara yakin jika saudara meninggal atau wafat atau tidak ada berada di sini lagi, yaitu anak saudara tetap yaitu mengaku Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, atau mereka meninggalkan iman mereka, pergi lagi mengikuti ilah-ilah yang lain? Itu pertanyaan-pertanyaan yang penting yang kita sendiri harus jawab, dan kita sendiri yaitu sebagai orang tua harus menyimak dengan teliti masalah-masalah keselamatan anak kita. Kita lihat ya di dalam Hakim-Hakim 2 ayat 10 dikatakan, setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan. Jadi ini bangsa Israel sendiri, tapi mereka nggak mengenal Tuhan. Ataupun perbuatan-perbuatan yang dilakukan Allah, dilakukan Tuhan, atau dilakukannya bagi orang Israel. Ya, jadi kita lihat di sini yaitu bisa aja mereka bangsa Israel, ya, bisa aja mereka yaitu sama seperti kita, mereka adalah orang Kristen, anak-anak Kristen, ya. Tapi mereka nggak mengenal yaitu perbuatan-perbuatan Tuhan, mereka nggak mengenal yaitu siapa Tuhannya. Begitu juga yaitu bisa aja generasi ini, yaitu mereka setiap kali ke gereja, tapi mereka nggak kenal Tuhannya itu siapa. Dan ini yang kita harus perhatikan dalam kehidupan anak-anak kita, ada beberapa hal.
yaitu nomor satu, kita periksa ya, ini periksa, ini bukan saya menuduh saudara atau apa, dan ini juga yang saya lakukan dalam kehidupan saya sendiri. Nomor satu yaitu, di mana kita harus tahu posisi spiritual mereka atau posisi kehidupan rohani anak tersebut, ya, atau anak kita. Artinya apa? Yaitu kita harus tahu posisi rohani kehidupan anak kita. Mereka lahir di keluarga Kristen, tapi itu semua tidak menjamin yaitu bahwa mereka telah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Nah, itu. Seringkali kita berasumsi atau mengatakan, oh kalau dia udah doa, artinya dia sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Belum tentu. Karena sekali lagi yang saya tekankan di atas itu ialah anak-anak pendeta. Yang 2 orang yang saya kenal itu memang bapaknya pendeta, tapi anaknya bertanya demikian kepada kakak pembimbingnya. Kita harus perhatikan kehidupan rohani anak-anak kita dalam rumah tangga kita sendiri. Di Amsal 30 ayat 12 dikatakan di sini, ada keturunan yang menganggap dirinya tahir. Bisa aja anak kita menganggap dia udah bebas, udah beres, karena orang tuanya Kristen. Tapi belum dibasuh dari kotorannya sendiri. Apa yang dimaksud di sini? Ini bicara yaitu tentang mereka yang mengaku yaitu bahwa oh saya udah ditebus, saya udah Kristen, saya udah apa. Tapi apa yang terjadi? Mereka tidak memberikan perhatian apapun kepada Alkitab katakan tentang dosa. Jadi artinya apa? Mereka mengabaikan fakta bahwa Alkitab mengatakan neraka itu ada. Memang benar. Ada anak-anak Kristen yang saya tahu juga, yaitu mereka pikir nggak ada neraka, nggak ada setan. Wah itu bahaya banget ya. Dan mereka yaitu berpikir, memiliki sikap, siapa yang butuh Tuhan? Karena kehidupan mereka udah baik-baik dan sehat-sehat. Nah ini ada pernah juga kejadian di mana seorang kakak pembimbing itu menanyakan kepada anak-anak ini salah satu yang mengatakan, jika Tuhan sekarang ada di hadapanmu, dia bilang, apa yang kamu akan minta dari Tuhan? Jawaban anak ini, saya nggak minta apa-apa. Hah? Kakak kelasnya bingung. Maksudnya, iya, saya nggak butuh apa-apa dari Tuhan. Waduh, ini anak pendeta loh saudara. Ini saya bukan mengada-ngada, tapi emang ini adalah karena kakak pembimbing itu adalah teman-teman saya dan mereka membicarakan kepada saya. Dan ini sangat mengerikan sekali. Ya, mereka anak-anak ini akan menerima yaitu apapun yang rekan-rekan mereka lakukan atau keburukan jahat pada saat ini. Umpamanya mereka nggak mengutuk minuman keras atau mereka nggak mengatakan seks bebas is okay. Sekarang zamannya itu udah lumrah untuk melakukan demikian. Ya, selama saya nggak aborsi ya nggak apa-apa. Jadi artinya nggak ada hitam putih, yaitu nggak ada yang benar, nggak ada yang jahat, tapi mereka tinggal di area yang abu-abu. Ya, jadi sebab itu apa yang dikatakan di sini, tapi belum dibasuh dari kotorannya sendiri. Mereka belum dibasuh karena mereka nggak mengenal yaitu Tuhan mereka secara pribadi, yaitu Tuhannya Yesus Kristus sebagai juru selamat. Maka mereka juga yaitu tidak barangkali orang tuanya di rumah nggak hanya mengandalkan kepada sekolah minggu, tidak benar-benar menjelaskan mana yang benar, mana yang tidak benar. Nah, maka yaitu tinggalnya di area yang abu-abu. Sayang sekali, ya. Maka dari sebab itu, karena mereka nggak tahu mana salah, mana benar, ya mereka menganggap apa yang mereka lakukan nggak ada salahnya, ya. Jadi kalau kita lihat sebagai orang tua, apa yang kita harus lakukan? Jadi kita harus akan pastikan yaitu anak-anak yang kita, ini bicara mengenai keselamatan aja, pastikan anak-anak kita itu telah menerima yaitu Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka pribadi. Itu jangan kita maksudnya, kamu udah terima belum? Ya janganlah. Ada cara-caranya bagaimana yaitu saudara bisa menanyakan pertanyaan itu kepada anak tersebut tanpa anak tersebut merasa orang tua gue otoriter banget, saya harus pokoknya terima Yesus. Kalau nggak terima Yesus saya masuk neraka. Ya jangan, nanti malah dia berbalik, ya. Nah itu bisa berbalik gimana? Maksud saya malah bisa mental. Jadi hal-hal gitu perlu yaitu nomor satu kita doakan. Kita bawa keselamatan, doa keselamatan buat anak-anak kita. Jangan kita berpikir yaitu oh saya udah Kristen, suaminya udah Kristen, orang tua saya Kristen, orang tua suami saya Kristen, artinya anak saya itu udah diselamatkan pasti dia Kristen. Jangan saudara. Tapi yaitu karena tidak ada kecualian ya. Firman itu mengatakan Roma 10 ayat 9 ini bagus untuk kita mengingat kembali. Yaitu dikatakan sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu
bahwa Allah telah membangkitkan dia dari orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat 10, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Jadi yaitu kita harus mengaku. Saya ingat banget, yaitu umpamanya saya sendiri, yaitu di mana saya sekolah minggu, dan saya ikut ke gereja dan segala sesuatunya. Lalu sudah saya kapan ya, sebelum dibaptis air ya, umur saya 16 waktu itu. Tapi dari kecil saya udah ke sekolah minggu dari umur 6 tahun ya. Pas 16 tahun ditanya, apakah kamu pernah mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Terus saya pikir lagi, pernah nggak ya saya ngaku? Nah, bingung dah saya gitu. Terus orang pendetanya tuh ketawa. Ya itu masalahnya, dia bilang seringkali, yaitu kamu doa nggak? Ya saya baca firman gitu. Tapi kita secara verbal mengakui, bilang, Tuhan saya mau menerima Engkau Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saya. Tuhan, ampunilah segala dosa-dosa saya. Seperti kata-kata demikian, yaitu kita harus ucapkan. Begitu juga anak-anak kita. Seringkali kita menganggapnya remeh, maksudnya anaknya sudah tahu ini. Jangan demikian. Karena seperti contohnya saya sendiri, saya pun nggak tahu dari umur 6 tahun, 16 tahun, yaitu baru kita mengaku. Kan sayang banget kan ya. Jadi dari sebab itu jangan anggap remeh. Dan bicarakanlah hal ini, maksudnya bicarakan akan hal ini, menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Kalau dia belum menerima, bicarakan sesering mungkin, bicarakan firman sesering mungkin. Ya, jangan kita nggak mau anak kita masuk neraka dari sebab itu, atau cucu kita masuk neraka, kita nggak mau. Dari sebab itu kita jangan biarkan mereka masuk neraka. Kita mau selamatkan generasi kita mau selamatkan generasi ini. Ya, kita harus membangun dan membentuk, yaitu tulang punggung rohani. Yaitu kalau manusia ada tulang punggungnya, maka dia bisa berdiri teguh. Kita, orang tua, yang harus membangun dan membentuk tulang punggung rohani, ialah dengan apa? Membangun tulang punggung rohani ialah dengan memberitakan setiap kali membicarakan firman dalam kehidupan anak-anak kita. Yaitu supaya mereka bisa berdiri teguh. Yaitu karena mereka memiliki tulang punggung rohani yang kuat di dalam Tuhan. Maka mereka bisa berdiri teguh menghadapi apapun, yaitu masalah dalam kehidupan mereka, apapun badai dalam kehidupan mereka. Ya, jangan kita hanya puas, yaitu anak saya udah ke sekolah minggu, udah diajarin sekolah minggu. Jangan sampai situ saja. Karena kalau kita pikir sekolah minggu tuh paling lama berapa sih? 2 jam, maksimum 2 jam. Kalau kita pikir bagaimana pelajaran 2 jam itu dapat menjamin kehidupan rohani anak kita, nggak bakal bisa. Ya, dia hanya gitu. Tapi kita tugas daripada orang tua. Sekali lagi saya katakan, tugas daripada orang tua, kewajiban daripada orang tua, yaitu untuk membentuk anak mereka di dalam firman Tuhan. Ya. Dan hal yang berikutnya, pertanyaan berikutnya, di manakah moral mereka? Di manakah moral anak-anak kita? Menurut saya, kenapa? Yaitu saya bicarakan kayak gini, yaitu karena anak-anak pada zaman ini, karena begitu saya mau mengatakan mass media itu sangat-sangat luas dan sangat-sangat terbuka, maka yaitu anak itu nggak tahu mana yang benar, mana yang salah lagi. Umpamanya, yaitu banyaknya tindakan amoral di TV itu banyak, apalagi yang si A selingkuh sama si B selingkuh sama si C, si A selingkuh sama si D, bingung tahu nggak saudara? Benar-benar bingung. Itu bukan sesuatu hal yang asing umpamanya di dalam TV-TV kita, atau yang tembak-menembak, atau siksaan yang gila-gilaan, atau film horor yang bertambah lama bertambah canggih, seperti Twilight umpamanya, manusia nikah sama Dracula dan lain-lainnya, yaitu konten seksual yang kuat di dalam segala sesuatunya. Hal yang dulu kita mengatakan itu adalah hal yang jahat sesuai dengan firman Tuhan, tapi sekarang itu adalah sebuah hal yang lumrah. Karena apa? Dunia memang demikian. Jadi ada juga yang orang tua mengatakan pada saya, ya dunia kayak gitu, Pastor Dave, dia bilang gitu. Itu sebuah hal yang lumrah. Jadi daripada anak saya kuper, ya udah. Dia bilang, jadi anak saya juga belajar. Nah, saya tanya sama dia, kalau anak kamu belajar melihat demikian, apakah kamu berada di sisi anak tersebut waktu anak tersebut menonton film dan mengatakan ini salah dan ini benar? Nah, itu dia saudara. Hal-hal yang kayak demikian itu sebetulnya yang menghancurkan moralitas daripada anak kita.
Saudara harus tahu dari sebab itu, apa yang mereka tonton, apa yang mereka lihat, yaitu termasuk video game mereka, termasuk TV mereka, termasuk di dalam mereka punya komputer dan segala sesuatu. Susah nggak untuk melarangnya? Saya tahu kalau umpamanya kita biasanya sudah lepas, sulit untuk kita mengekangnya. Saya lihat, yaitu nggak usah jauh-jauh, yaitu di gereja saya sendiri, di mana anak kecil itu begitu habis sekolah minggu, dia langsung lihat video gamenya, dan sekolah minggunya cuma 45 menit. Saya perhatikan aja video gamenya aja, maka saya nggak bicara orang lain, saya bicara mengenai gereja saya sendiri aja. Orang tuanya berada di situ 2 jam counselingin orang, anaknya ya 2 jam di depan video game, 3 jam depan video game. Hal-hal yang demikian itu adalah sayang, saudara. Sebetulnya bukan orang lain yang merusak generasi kita, bukan si iblis yang rusak generasi kita. Tetapi sebetulnya kalau saya boleh katakan, kita yang merusak generasi kita dengan kita tidak, yaitu kita sendiri membatasi diri kita, dengan kita tidak sendiri, yaitu tahu apa yang benar dan apa yang jahat, dengan kita sendiri tidak, yaitu memberikan waktu kita kepada anak kita. Jadi dari sebab itu, yang berikutnya, yang ketiga adalah, yaitu apakah keadaan emosional mereka. Maksudnya, apakah keadaan kejiwaan mereka. Umpamanya seperti dari broken home, di mana anak itu harus memilih mau ikut ayah apa mau ikut ibu, kesian anaknya. Yaitu bukan salah daripada anak itu untuk saudara, yaitu melewati broken home. Bukan salah dari anak itu sampai dia harus memilih, yaitu mana yang ikut ayah atau ibu. Udah suruh milih seringkali, yaitu dari broken home, yaitu mamahnya jelekin bapaknya, bapaknya jelekin mamahnya. Seperti ada satu ibu tanya apa saya, dia bilang kayak gini, saya kasih tahu anak saya, dia bilang gitu, bapaknya udah mati. Jadi dia barangkali kesel sama suaminya. Bapaknya udah, saya tanya sama dia, loh, emang dia udah meninggal? Enggak meninggal, tapi nggak tahu di mana. Jadi saya bilang aja sama anak saya, bapak saya udah mati. Lah, saya bilang, kok satu hari ketemu dengan bapaknya gimana? Saya bilang, artinya orang yang dia percaya seumur dia hidup, dia telah berbohong kepada dia. Kamu harus duduk bicara baik-baik. Ya, jujur kepada anak tersebut. Anak 15-16 dia udah tahu kok. Jujur. Ya. Dan juga yaitu seperti yaitu broken home, dekat ya, rumah tangga yang hancur. Itu yang mengakhirkan seperti membuat anak tersebut broken heart. Nggak usah karena broken home, nggak usah karena suami istri bercerai. Broken heart bisa aja, yaitu kenapa dia hancur hatinya, bisa aja orang tuanya nggak beri waktu. Umpamanya daripada dia kesel-kesel di rumah setiap kali bertengkar antara suami istri, dia pergi lebih banyak, yaitu di luar bekerja, sehingga anak tersebut secara emosi, secara kejiwaan, siapa yang membesarkan. Jadi makanya saya katakan, yaitu orang tua, jadi bukan generasi, selamatkan generasi ini, karena yaitu generasi kita, yaitu generasi orang tua, yang saya mengatakan diri saya, yaitu kita sendiri nggak setia untuk melakukan apa yang sebetulnya Tuhan berikan kepada kita. Kenapa saya mengatakan generasi kita justru yang nggak setia kepada panggilan Tuhan? Karena yaitu semua anak itu adalah milik Tuhan. Dan kita hanya dititipkan Tuhan untuk membesarkan anak-anak tersebut. Karena ada saat-saat waktunya sebetulnya, kalau kita dititipkan Tuhan, anak itu adalah milik Tuhan, sebetulnya Tuhan mau memakai anak kita menjadi orang-orang yang luar biasa di masyarakat ini. Tapi apa yang kita lakukan, kita gantikan, yaitu waktu yang seharusnya kita berikan pada anak kita kasih, yaitu babysitter yang untuk mengasuh anak kita. Kesian kan? Yaitu dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, apa jam 6 sore, apa jam 7, jam 8 malam babysitter yang mengasuh anak kita. Daripada kita yang seharusnya mendidik anak kita izinkan video games dan TV yang menggantikan, yaitu pelajaran yang kita harus berikan seharusnya. Seharusnya kita berada di situ, yaitu kita ajar mereka, tapi enggak. Kita terlalu sibuk, yaitu sehingga TV dan video games yang menggantikan, yaitu tugas seorang ibu atau seorang ayah. Dari jam 7 malam sampai jam, seperti yang saya katakan, yaitu tadi nggak usah jauh-jauh di gereja saya sendiri. Sekolah minggu 45 menit, setelah itu saya lihat tuh anak main video game, karena dia apa? Karena dia tungguin mamahnya pelayanan orang sampai 2 jam, 3 jam. Aduh, saya kesian aja anaknya, percuma juga kan. Nah, satu hari kalau anaknya kenapa-napa atau tak berontak kepada orang tuanya, dia bilang, kan udah sekolah minggu, kok anaknya jadi kayak gini? Dia lupa. Sekolah minggu 45 menit, video gamenya sampai 3 jam, 4 jam. Saya membahas ini semua
Karena ini sesuatu yang sangat memprihatinkan, yaitu bangsa dan negara kita. Sesuatu yang memprihatinkan, yaitu generasi kita. Sesuatu yang benar-benar kita harus benar-benar prihatin. Dan kita harus berhentikan segala nonsens kita. Maksudnya dari sebab itu saya bicara mengenai kita, yaitu termasuk diri saya sendiri. Kita hentikan segala sesuatu nonsens kita. Kita yang nomor satu harus balik kepada Tuhan. Ya. Dan tidak ada kata terlambat dalam Tuhan. Tidak ada kata yang mustahil dalam Tuhan. Generasi kita itu harus kita selamatkan secara rohani dan secara jasmani. Dan Tuhan sudah memberikan yaitu jawabannya. Di dalam kitab Ulangan 11 dikatakan, tetapi kamu harus menaruh perkataanku di dalam hatimu. Jadi nomor satu, kita yang harus bertobat. Kita yang harus yaitu hidup sesuai dengan firman Tuhan dalam jiwamu. Kalau kita nggak mau anak kita pornografi, kita juga jangan yaitu kasih yaitu film-film dia nonton bersama kita hal-hal yang dewasa. Jangan dong, ya. Perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kita nomor satu, yaitu harus masukkan firman di dalam jiwa kita. Kamu harus mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu dan harus itu menjadi lambang di dahimu. Artinya Tuhan katakan apa? Ikat di tanganmu. Jadi kemanapun kamu pergi, kamu lihat firman Tuhan. Kemanapun kita pergi, kita terikat oleh firman Tuhan. Itu menjadi lambang di dahimu. Kemanapun kita kan nggak mungkin ya. Jadi di lambang dahimu artinya apa? Kita mengingat firman Tuhan, hafalkan firman Tuhan. Kita nggak mungkin keluar dari rumah, itu tangannya di rumah, dahinya di rumah, nggak mungkin. Kita pergi, tangan kita bersama kita, dahi kita, kepala kita bersama kita. Artinya, dimanapun kita berada, marilah kita bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Di dalam ayat 19, kita harus mengajarkan kepada anak-anak kita. Kamu harus mengajar kepada anak-anakmu. Kita harus mengajar kepada anak-anak kita. Dengan membicarakan apabila saya duduk di rumah, apabila saya sedang dalam perjalanan, dan apabila saya berbaring, dan apabila saya bangun. Artinya yaitu 24 jam sehari. Itu orang bilang mengatakan terlalu ekstrim. Dunia mengatakan nggak ada ekstrim kok. Pencobaan dunia iblis nggak mengatakan dia tuh ekstrim terhadap anak saudara. Kalau anak saudara bisa dibinasakan, kenapa tidak? Dan kenapa kita harus mengatakan Tuhan ekstrim? Iblis pun se-ekstrim-ekstrimnya dia mencoba untuk menghancurkan keluargamu. Untuk membunuh keluargamu, membunuh anak-anakmu, membinasakan anak-anakmu. Kenapa kita mengatakan Tuhan ekstrim? Tuhan nggak ekstrim. Tuhan yaitu mau menjaga anak saudara, supaya anak saudara itu bisa berhasil di dalam Tuhan. Saudara ikutin saya. Dari sebab itu nggak ada perkataan ekstrim atau terlalu banyak firman Tuhan atau terlalu banyak doa. Nggak ada, saudara. Amin, saudara. Saya rada tegas hari ini. Karena memang ini yang harus kita, yaitu kemanakah kita akan bawa generasi ini. Yaitu saya nggak mengatakan, oh saudara nggak boleh kerja. Saya nggak mengatakan demikian. Tapi saya pikirkan kembali. Kemanakah kita bawa generasi kita ini? Kemanakah kita akan bawa yaitu generasi anak kita atau generasi cucu kita? Ya, itu sesuatu yang kita saudara maupun saya harus renungkan. Ya. Dikatakan ayat 20, engkau harus menuliskannya pada tiang rumahmu dan pada tiang gerbangmu. Sekali lagi Tuhan mengatakan, yaitu tuliskan. Kalau saudara sampai nggak bisa hafal, tuliskan. Jadi artinya kemana mata saudara lihat dalam rumah saudara, saudara bisa lihat. Yaitu di tiang di rumahmu, yaitu pintu gerbangmu. Saudara bisa lihat firman Tuhan sebelum saudara meninggalkan rumah saudara. Anak saudara bisa melihat yaitu firman Tuhan sebelum mereka pergi meninggalkan rumahnya. Supaya panjang, lihat, supaya panjang umurmu. Tuhan mau saudara umur panjang. Yaitu karena dia sangat mengasihi saudara. Dia mau saudara hidup itu baik-baik dan sehat-sehat semua. Seperti Yohanes 10 ayat 10. Dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan. Dia mau juga dan umur anak-anakmu. Dia nggak mau anak kita mati konyol. Dia nggak mau itu semuanya. Ya, dan dikatakan di tanah yang dijanjikan Tuhan, yaitu dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka, kepada anak-anak dan cucu kita selama ada langit di atas bumi. Wow. Tuhan mau yaitu anak saudara berhasil. Tuhan mau generasi ini berhasil. Tuhan mau generasi selanjutnya itu berhasil. Itu adalah firman Tuhan. Jadi kita lihat ya, nomor satu adalah diri kita. Kita yang harus perbaiki. Kita yang harus tahu yaitu mana yang, jangan kita tinggal, masuk gini, jangan kita sendiri tinggal di dalam yaitu area yang abu-abu. Kita sendiri yang harus tahu mana yang hitam, mana yang putih. Tinggalkan yaitu halaman-halaman yang hitam. Tetap tinggal yaitu di dalam halaman yang putih. Tetap tinggal yaitu di dalam garis daripada firman Tuhan.
Tetap tinggal di dalam firman Tuhan. Apakah ada kadang-kala kepengenan dari, saya sebetulnya pengen, ada. Saya juga lewati semuanya. Tapi kita sebagai orang tua, ya, kita harus buang kedagingan kita, korbankan kedagingan kita supaya anak kita berhasil. Amen. Dan kalau saudara, saya boleh kasih arahan kepada saudara, puasa dan doa buat anak saudara. Puasa yaitu karena ada kutuk-kutuk keturunan. Saudara perhatikan, apakah orang tua saudara peminum, atau apakah orang saudara penjudi, atau saudara orang tua, atau bisa nenek moyang saudara, barangkali ada yaitu istri kedua, istri ketiga, atau ada bisa juga yaitu perceraian di nenek moyang saudara. Saudara bisa lihat, itu kembali firman Tuhan itu sampai generasi keempat. Dan dari sebab itu kita doa supaya Tuhan, kita mengatakan, Tuhan ampunilah orang tua saya yang tidak tahu kebenaran. Ampunilah kakek atau nenek saya yang tidak tahu kebenaran. Atau kakek buyut atau nenek buyut tersebut. Dan Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, segala kutuk itu tidak akan turun dalam kehidupan saya atau anak-anak saya. Dan setelah mengatakan demikian, lepaskan berkat. Katakan yaitu bahwa generasi saya, Tuhan saya terima kasih, anak ini adalah anak yang berhasil. Dalam firman Tuhan dikatakan itu adalah excellent spirit, yaitu loh yang luar biasa. Bukan luar biasa artinya, nomor 1 ini itu, dan akhirnya anak itu sombong, itu salah. Tapi loh luar biasa, karena apa? Yusuf mau yaitu merendahkan hati dia di hadapan Tuhan. Dia memiliki buah-buah Roh Kudus di dalam kehidupan dia. Dia memiliki semuanya itu. Itu artinya excellent di dalam Tuhan. Yaitu luar biasa di dalam Tuhan. Karena Tuhan melihat yaitu buah Roh Kudus itu di dalam kehidupan daripada Yusuf. Itu yang kita inginkan untuk anak-anak kita. Sama seperti Yusuf. Meskipun dia sendiri, dia dibuang jauh. Tapi dia tetap berhasil di dalam Tuhan. Dia memiliki iman yang luar biasa di dalam Tuhan. Dia sendiri loh saudara. Dan seorang budak itu nggak mudah. Tapi saudara lihat. Orang tuanya mengajari dia dengan baik, sehingga dia tetap berhasil di dalam Tuhan. Saya percaya saudara dan saya juga menginginkan itu terjadi kepada anak-anak kita. Kita juga ingin memiliki keyakinan yang demikian rupa, yaitu di dalam Tuhan. Bahwa satu hari kelak saya tahu meskipun saya tidak berada di sini, tapi anak saya tetap berhasil di dalam Tuhan. Ya, dari sebab itu saudara sendiri yang harus memastikan, utamakan Kristus di dalam kehidupan saudara, dalam kehidupan anak-anak saudara. Ya, saudara yaitu ajak anak saudara untuk aktif juga, yaitu melayani Tuhan secara aktif. Pimpin mereka itu untuk masuk dalam pelayanan dalam Tuhan. Maksud saya, maksudnya jangan hanya yaitu saya datang ke gereja ya gitu-gitu aja, enggak. Yaitu ambil bagian dalam gereja lokal saudara. Yaitu dan saudara perlihatkan kepada anak saudara demikian, sehingga pelayanan bukan sesuatu yang asing bagi dia. Dan juga yaitu saya suka mengatakan ini jujur kepada anak saudara. Kalau saudara ada masalah, yaitu saudara doa, yuk doa buat mama. Mama ada masalah umpamanya keuangan atau apa, kita doa. Atau mama ada masalah dalam pekerjaan mama, kita doa supaya Tuhan yaitu buka jalan. Yaitu saudara juga bersaksi kepada dia, sehingga dia tahu bagaimana Tuhan ikut campur dalam kehidupan saudara. Enggak asing buat dia, yaitu untuk mengundang Tuhan dalam kehidupan dia. Enggak asing buat dia minta kepada Tuhan untuk mengambil bagian, untuk memberi jalan keluar, yaitu kepada dia juga. Ya, jadi saudara bisa lihat, atasi semua, ambil keputusan itu sesuai dengan Alkitab. Sehingga anak itu yaitu bukan di sekolah minggu, tapi setiap hari dia melihat yaitu saudara menghidupi firman Tuhan. Dia melihat yaitu bagaimana firman Tuhan mengambil alih dalam kehidupan saudara, bagaimana Tuhan mengambil alih. Itu dikatakan warisan iman yang luar biasa. Sama seperti Yusuf. Saudara bisa lihat, yaitu itu sesuatu yang luar biasa. Dan ini saya tahu berapa sayangnya kita sama anak kita, yaitu kalau memang perlu dia disiplinkan. Ya, seperti umpamanya kalau dia bohong, yaitu kita disiplinkan sesuai apa yang kamu tahu, sesuai dengan firman Tuhan. Kamu nggak suka, bukanlah untuk kita berbohong. Tuhan nggak pernah bohong sama kita, ya kan? Kalau Tuhan bohong gimana? Ribet kan? Nah begitu juga kamu, jangan bohong-bohong kayak gitu. Itu nggak bagus bohong. Itu disiplinkan dia. Tapi bukan kayak gini. Orang mengatakan perlu nggak ya dihajar, apa dirotan, apa segala macam. Saya katakan demikian. Satu hari yaitu saya lihat satu anak, dia di rotan dia takut. Tapi udah kayak gitu apa yang dia lakukan? Ya dia bandel lagi. Jadi saya bilang sama orang tuanya, saya bilang kayak gini, coba deh
Saya bilang, daripada kamu rotanin besoknya bandel lagi, apa yang kamu lakukan? Ambil dari dia, umpamanya ada uang jajan 20.000, jangan kasih dia uang jajan. Oh, ya, selama sebulan jangan kasih uang jajan. Oke. Selama sebulan dia suka main HP, jangan kasih dia main HP, jangan kasih dia video game. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Apa yang waktunya untuk video game, suruh dia tulis firman Tuhan, suruh dia hafal firman Tuhan. Itu lebih berhasil, saudara. Bisa ikutin saya. Ya, itu berlaku buat anak kecil maupun untuk orang dewasa. Ya, itu pun yang saya lakukan untuk menerapkan bagi anak saya. Karena kadang-kadang ada anak juga, saya udah dimarahin, saya udah senang dah, pokoknya udah lewat, udah bebas. Besok gitu lagi. Jadi apa yang saya lakukan? Take the privileges. Yaitu saya bilang sama dia, oke, kamu nggak usah hari ini atau bulan ini kamu nggak usah keluar sama teman kamu. Mulai kan dia bingung kan? Nggak ada internet, nggak ada game, nggak usah keluar sama teman. Kamu baca firman Tuhan, dan sama seperti anak ini saya kerjakan sama dia. Udah baca belum? Udah. Bacanya apa? Oke. Kan saya udah kasih kamu kan, nggak pukul kan? Iya. Karena kamu, ya udah. Sekarang kamu tulis firman Tuhan. Kalau kamu tulis, kamu tidak akan lupa firman Tuhan. Dengan cara-cara demikian sebetulnya, yaitu kita mendidik anak kita lebih lagi tertanam dalam firman Tuhan. Dan pasti itu akan berhasil. Amin, saudara. Dan perlakukan mereka yaitu sesuai dengan umur mereka. Dan kalau mereka memang perlu dipuji, pujilah anak saudara sesuai dengan apa yang harus. Mamanya naik kelas, atau dia berdiri untuk kebenaran akan firman Tuhan, kita puji dia, kita bilang good job, atau ya saya bangga sama kamu karena kamu tahu apa yang benar dan kamu telah memilih yang benar. Amin. Dan untuk menutup hari ini, yaitu saya ada satu firman yang saya selalu pegang, yaitu di Mazmur 127 ayat 4, dikatakan demikian, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Jadinya apa? Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, yaitu artinya anak-anak saudara itu adalah anak-anak panah di tangan pahlawan. Kalau saudara tidak dapat mengarahkan dengan baik, sesuai dengan firman Tuhan, panah itu akan lari kemana-mana. Wah, jadi liar larinya kemana-mana, nggak menuju sasaran. Bahkan ada yang nyungsep, yaitu ke tanah langsung, karena nggak ada arahannya. Benar nggak ya? Tapi kalau kita mengarahkan, dia bilang, anak-anak panah di tangan pahlawan. Tuhan mengatakan, setiap orang tua adalah pahlawan. Karena saudara yang mendidik anak saudara. Sehingga mereka menuju sasaran sesuai dengan Tuhan inginkan, yaitu tujuan Tuhan itu terjadi dalam kehidupan anak saudara. Amen, saudara. Ini firman yang sangat-sangat luar biasa. Tidak ada, kalau saya boleh katakan, nggak ada bad parents. Maksudnya tidak ada orang tua yang buruk, tidak ada orang tua yang gagal atau apa enggak. Karena ini firman Tuhan. Seperti anak-anak di tangan pahlawan. Bayangkan, sebelum kita jadi pahlawan tuh biasanya orang udah meninggal yaitu menjadi pahlawan. Tapi meskipun masih hidup, Tuhan mengatakan engkau adalah pahlawan. Karena engkau yaitu mengarahkan anak-anak panah tersebut, mengarahkan anak-anak saudara pada masa mudanya sesuai dengan tujuan Tuhan. Sehingga tujuan Tuhan tercapai dalam kehidupan anak saudara dan nama Tuhan yang dimuliakan dalam kehidupan anak-anak kita semua. Amin, saudara. Luar biasa firman Tuhan dan saya suka sekali. Setiap kali saya share firman Tuhan, sebetulnya saya belajar banyak mengenai firman Tuhan. Amin. Dan mari kita tutup dalam doa. Bapak, sekali lagi kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sangat-sangat luar biasa Tuhan. Dan pada sore hari ini kami mau mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan untuk firman yang Kau berikan kepada kami Tuhan untuk menyelamatkan generasi ini Tuhan. Artinya menyelamatkan anak-anak kami, menyelamatkan cucu kami Tuhan daripada sistem dunia ini Tuhan. Dan pada saat ini ampunilah kami Tuhan, segala dosa-dosa kami Tuhan, ampunilah pelanggaran kami, ampuni kami Tuhan, karena kami tidak mengambil tanggung jawab itu sepenuhnya Tuhan. Sebagai orang tua yang bertanggung jawab di hadapan Engkau, ampunilah segala dosa kami, ampunilah kesalahan kami Tuhan. Dan kami Tuhan mau Tuhan menjadi orang tua yang baik sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Kami mau nomor 1 Tuhan, balik lagi kepada Engkau,
memiliki komitmen di dalam Engkau Tuhan. Dan juga Tuhan, kami mau setia Tuhan di dalam firman-Mu Tuhan. Dan kami mau Tuhan memegang firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Dan tinggal diam di dalam Engkau Tuhan, memegang firman-Mu Tuhan, sesuai dengan apa yang Kau katakan dalam firman-Mu Tuhan. Dan biarlah firman-Mu sendiri yang mengikat lubuk hati kami Tuhan, mengikat jiwa kami Tuhan, sehingga kami tidak keluar daripada jalur-jalurnya Tuhan. Dan Tuhan, kami mau Tuhan sebagai orang tua, mulai hari ini Tuhan, kami mau Tuhan milik komitmen Tuhan, untuk pagi, siang, malam Tuhan, membicarakan firman Tuhan, memberitakan firman Tuhan, mengajari firman Tuhan kepada anak kami, dan juga kepada cucu kami Tuhan. Dan Tuhan, saya berdoa Tuhan, biarlah Roh Kudus Tuhan memberikan kami kemampuan untuk melakukannya, dan juga Tuhan Roh Kudus memberikan kami hikmat Tuhan, bagaimana untuk mengajari firman, memberitakan firman kepada anak cucu kami. Sekali lagi kami berterima kasih Tuhan, atas kekuatan yang Kau berikan kepada kami. Dan kami juga berdoa Tuhan, seperti firman-Mu mengatakan Tuhan, biarlah satu diselamatkan, seluruh rumah tangga kami itu diselamatkan. Sekali lagi kami mengucap syukur terima kasih Tuhan, atas firman-Mu hari ini yang luar biasa, dan sangat membangkitkan kami, dan juga Tuhan sangat meneguhkan untuk kami lebih lagi di dalam Kau sebagai orang tua yang bertanggung jawab. Terima kasih Tuhan, dan juga kami mau serahkan seluruh rumah tangga kami kepada Engkau, kami mau serahkan anak cucu kami kepada Engkau Tuhan. Dan sekali lagi Tuhan, sebagai orang tua, ampunilah kesalahan dan pelanggaran daripada anak kami maupun cucu kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Dan juga segala pemberontakan, roh pemberontakan dalam anak kami Tuhan, kami ikat, kami tolak keluar di dalam nama Yesus Kristus. Segala kutuk daripada orang tua maupun nenek moyang atau kakek buyut, kami hancurkan semua di dalam nama Yesus Kristus. Dan di dalam nama Yesus Kristus, biarlah Tuhan Engkau sendiri yang teguh Tuhan di dalam Engkau, di dalam firman-Mu. Sekali lagi kami mengucap syukur terima kasih atas segala sesuatunya. Kau mau serahkan sekali lagi seluruh anak-anak kami, cucu kami di dalam Kau. Dan Tuhan, kami berdoa juga Tuhan di dalam nama Yesus Kristus, biarlah setiap anak cucu daripada kami 10 kali lebih cerdas daripada orang dunia ini. Dan biarlah Roh Kudus sendiri tinggal diam di dalam kehidupan anak cucu kami. Dan biarlah anak cucu kami memiliki excellent spirit atau roh yang luar biasa, karena mereka mau taat, tunduk kepada Engkau di dalam nama Yesus Kristus. Dan biarlah anak kami dimanapun mereka berada Tuhan, biarlah selalu menjadi terang, menjadi garam Tuhan dimanapun mereka berada. Dan di atas segala sesuatunya Tuhan, kami berdoa biarlah anak cucu kami, generasi ini Tuhan, generasi yang berikutnya, yaitu memiliki roh yang takut akan Engkau, karena mereka begitu mengasihi Engkau. Mereka takut akan Engkau, mereka sangat menghormati Engkau. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami katakan biarlah anak cucu kami itu selalu berhasil di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan, biarlah kehendak-Mu saja yang sempurna terjadi dalam kehidupan anak cucu kami, dan biarlah firman-Mu sendiri mengambil jalurnya dalam kehidupan anak cucu kami. Sekali lagi kami mengucap syukur terima kasih Tuhan atas segala suatu berkat-berkat yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami maupun anak cucu kami. Terima kasih Tuhan, dan sebagai hamba-Mu Tuhan, saya berdoa Tuhan, biarlah tingkap surga dibukakan bagi saudara sekalian semua dimanapun saudara berada. Jangan takut. Tuhan itu baik dan Tuhan menyertai saudara sekalian. Dan biarlah Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus selalu menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Dan Dia, Tuhan Allah itu selalu melingkupi saudara dengan damai sejahteranya, dengan kasih karunia, dan juga kesehatan, dan juga berkat rohani, berkat jasmani melingkupi saudara. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami semua yang percaya mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian semuanya. So don't give up, sekali lagi jangan putus asa, jangan bersedih hati, jangan. Tapi pakai firman, bangun sekali lagi, yaitu kehidupan kita, kehidupan rumah tangga kita, kehidupan anak kita. Bangun itu semua di atas firman Tuhan. Dan pasti Tuhan sendiri yang membuat kita semua berhasil di dalam Dia. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa kembali di lain kesempatan.